Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai, agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, betapa nikmatnya apabila orang itu sehat. Nilai sehat akan sangat mahal apabila kita terasa sakit. Dalam beberapa hari ini gue sakit ya, kena asam lambung. Yang biasanya makan bebas, tidur jam berapa saja, ngopi sebanyak mungkin dan juga merokok. Saat ini keliru sedikit, lambung udah sakit. Dan beberapa hari ini berobat jalan. Mudah-mudahan kita semuanya yang di sini senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, karena sehat itu benar-benar anugerah yang sangat luar biasa dari Allah dan terasa nikmatnya apabila kita sakit. Ujian juga demikian ya. Kadang sering tidak kita sangka-sangka. Gus punya peliharaan udah bertahun-tahun dari kecil, kera namanya Joni, udah sekitar hampir 4 atau 5 tahun. Ya karena udah tambah gede, tenaganya kuat, buka sangkarnya ini keluar dan gigitin orang-orang. Dan ada yang mengancam kalau gigit lagi akan dilaporkan polisi. Maka dengan sangat berat hati dan hati nangis, terpaksa gue suruh kepada saudara ini buang ke hutan kan, padahal kayak anak sendiri. Ini ujian kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya peserta webinar Agama Cinta yang Gus cinta sayangi. Meskipun dalam kondisi hujan semacam ini, mudah-mudahan Mbah Google tidak mengganggu kita sehingga acara webinar ini tetap bisa berjalan dengan baik. Webinar Agama Cinta edisi ke-56 ini sengaja Gus beri tema ataupun tentang bela bangsa. Sebenarnya acara bela bangsa ini mau Gus tepatkan pada hari bela bangsa di bulan Desember ini, kalau nggak salah sekitar tanggal 18 atau 19. Akan tetapi banyak sekali maraknya bentrokan-bentrokan di akhir-akhir ini oleh berbagai ormas yang ada. Mungkin Gus tidak sebutkan satu persatu namanya, akan takut menyinggung. Dan banyak sekali di antara ormas-ormas ini yang keberadaannya adalah untuk membimbing dan membina masyarakat, baik itu di dalam meningkatkan ekonomi, meningkatkan peran serta terhadap kecintaan pada bangsa dan negara, serta meningkatkan silaturahmi ataupun sinergitas antara organisasi masyarakat tersebut dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan banyak di antara ormas-ormas ini yang diberikan anggaran oleh pemerintah. Akan tetapi, sayang, sungguh sangat disayang, keberadaan ormas-ormas ini yang seharusnya membantu pemerintah di dalam menciptakan suasana Kamtibmas, justru banyak mengganggu Kamtibmas. Bahkan banyak juga seakan-akan ormas-ormas ini seperti preman, ya, yaitu banyak mereka berantem gara-gara rebutan lahan parkir. Mereka berantem gara-gara kepentingan sesuatu, baik itu menjaga lahan ataupun di dalam debt collector ya, tagih menagih utang piutang yang disuruh oleh para bos-bos itu, sehingga mereka ada di antara mereka terjadi konflik horizontal. Bukan hanya di Jakarta, di ibu kota, di sekitar Jakarta, baik itu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan juga di luar Jawa. Ditambah lagi banyaknya geng-geng motor. Dan juga yang paling naif sekali, yang sangat kita ini ngelus dada, ini bukan ormas, tetapi merupakan suatu bentuk
Bukan ormas paramiliter lagi, tapi benar-benar militer. Baik itu polisi maupun TNI. Pak Tito hingga Pak Sigit sampai detik ini, di elit kepolisian ini banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Begitu juga TNI-nya. Banyaklah perubahan-perubahan untuk mereformasi diri. Tetapi di bawahnya ini masih sering sekali kita dengar bentrokan antara TNI dan Polri. Nah, ini ada apa? Terus terang, kita rakyat Indonesia ini sangat berharap sekali kepada TNI dan Polri sebagai garda terdepan untuk menjaga baik keamanan maupun teritorial pada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi kalau mereka hanya gara-gara rokok antara TNI dan Polri menjadi berantem antar grup mereka di Papua, padahal itu wilayah konflik. Betapa sangat naifnya. Begitu juga ada beberapa di tempat-tempat lain. Dan yang banyak adalah di tempat hiburan malam. Konflik tersebut banyak terjadi antara TNI dan Polri. Teguran keras dari TNI kita, Panglima TNI kita yang sekarang, mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan. Begitu juga dari Kapolri yang ada. Bagaimana teguran-teguran ini bukan hanya sekedar teguran, tetapi benar-benar bisa mendidik, memberikan efek jerah dan juga tarbiyah wa ta'lim. Pendidikan dan pengajaran terhadap TNI Polri, bahwa TNI Polri ini apabila Anda masuk ke dalam tersebut, Anda adalah bagian terpenting bagi bangsa dan negara ini. Bagaimana agar marwah TNI dan Polri ini jangan dirusak hanya ulah 1-2 oknum yang berantem ataupun tawuran di depan massa. Maka kami berharap melalui webinar ini, mari kita sama-sama berpikir, membicarakan bagaimana bisa agar ormas-ormas yang ada ini dan juga terlebih-lebih ormas yang paramiliter serta juga militer baik TNI dan Polri ini bisa benar-benar memberikan suatu bentuk keguyupan, kemanfaatan buat masyarakat Indonesia, buat bangsa dan negara. Mungkin Gus tidak panjang lebar, nanti akan disampaikan oleh beberapa narasumber sesuai dengan subtemanya yang ada. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua narasumber yang ada. Terlebih-lebih kepada senior kita yaitu Gus Nuril Arifin MBA selaku Panglima Panglima PGN. Dan juga kepada Bapak kita Pak Adi Lobo, ya, meskipun kondisi beliau habis sakit, tapi Gus lihat beliau masih tetap semangat, ya, mengisi webinar-webinar yang ada. Kepada Pak Muhardika Rijanto, ya, selaku moderator, kepada Bang Andre, kepada Pastor Bernard, ya, yang nanti akan membicarakan tentang peranan diaspora dalam bela bangsa, dan Bang Andre akan menyampaikan tentang bela bangsa bagi kelompok milenial, dan juga kepada Habib Ali Asgab, ya, bagaimana peranan Habaib dan NO ini di dalam bela negara. Dan juga ada Pak Martin, ya, beliau adalah dosen Politeknik di Sumatera Utara, akan menyampaikan tentang pentingnya atau peranan dosen ataupun peranan perguruan tinggi bela negara di dalam dunia pendidikan. Dan juga ada saudara kami Ken Setiawan, ya, beliau dulu ini pernah tersesat menjadi kelompok radikalis, alhamdulillah dapat hidayah kebangsaan, dan saat ini luar biasa cukup getol untuk melakukan bela negara dengan pencegahan radikalisme, paham radikalisme dan terorisme. Dan juga siapa lagi? Sudah disebutkan semua Mas Nurul, ya. Kalau ada yang belum disebutkan mungkin karena faktor Ugus lupa. Terima kasih semuanya. Mari ikuti webinar ini
dari awal sampai akhir. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Haji Ali Badri, Ketum ASK selaku senior GOS di Relawan Jokowi ini. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, ikuti webinar Agama Cinta edisi ke-56 ini agar tidak gagal paham dan bagaimana caranya kita semuanya bisa menjadi bagian daripada bela negara ini. Kalau GOS orang NU, insya Allah pasti nasionalis, sebab orang NU berpatoknya pada PBNU, Pancasila P, Bhinneka Tunggal Ika, N, NKRI, U, Undang-Undang Dasar 45. Bagi kami, Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Dan bagi kami, bela negara itu bagian daripada minal iman. Apa? Semboyan masyarakat NU, hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air, bagian daripada iman kami selaku orang Islam. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!